Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat banget, alhamdulillah. Pagi ini udah sarapan atau belum? Sudah Ibu. Sarapannya apa? Ya, apa sarapan Yel? Nasi goreng Bu. Siapa yang masak? Ibu. Enak ya? Enak Bu. Ini sarapan. Iya Ibu. Apa sarapannya? Bubur Bu. Bubur apa? Bubur ayam. Iya Bu. Bagus, jadi sebelum berangkat ke sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu. Harus makan pagi, baik nasi goreng, mau nasi putih, mau bubur. Karena siapa yang tahu apa manfaat dari sarapan sebelum sekolah? Agar kita kuat dalam belajar Bu. Terus, ya, Agar bisa fokus belajar pagi Bu. bagus, kedua jawabannya sangat bagus. Jadi sebelum pergi sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu biar nggak lapar perutnya, nggak mikirin makan, biar nanti fokus belajar aja. Nanti kalau nggak sarapan pas belajar pasti kapan istirahat dia mau makan, pasti nanti mikirnya seperti itu kan. Jadi nggak fokus belajar. Jadi biar tetap semangat harus sarapan pagi. Oke? Siap? Siap, Bu. Oke. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita belajar kita akan mengabsen terlebih dahulu. Oke? Siapa yang mau panggil namanya mengacungkan tangan. Siap? Siap Bu. Yang pertama, Ainila Pradisesper. Hadir Bu. Hadir. Yalpina. Hadir Bu. Hadir. Baiklah, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita mulai berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siapa mau mimpin? Iya Bu. Ya, pimpin ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran biar tetap semangat nih, kita harus menyanyi dulu dong. Ya Bu. Tahu nggak nyanyi dari Sabang sampai Merauke? Tahu Bu. Hafal kan? Hafal Bu. Oke, kita nyanyi. Siapa yang mimpin? Saya Bu. Aini silahkan ke depan. Kita nyanyi dulu dong biar semangat. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sudah Bu. Baik, terima kasih Aini ya. Sudah semangat belum? Sudah Bu. Mulai belajar? Iya Bu. Oke, sekarang kita belajar tentang letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada dong tujuan pembelajarannya yang harus kita capai. Yang pertama yaitu dengan membaca teks tentang negara maritim, peserta didik dapat menentukan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan benar. Yang kedua, dengan penugasan membaca teks tentang negara agraris, peserta didik dapat menentukan karakteristik Indonesia sebagai negara agraris. Yang ketiga, dengan menonton video, nanti kita nonton video pengaruh letak geografis Indonesia, peserta didik dapat menghubungkan pengaruh karakteristik letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan kehidupan ekonomi masyarakat, dengan transportasi, dengan sosial budaya. Nah, kemudian nanti ada kita mengerjakan tugas secara berkelompok. Dan sudah fokus? Sudah Ya, Bu. Oke, kita mulai belajar. Yang pertama, di sini Bu ada gambar. Gambar ini tahu gambar apa? Peta Bu. Peta. Ini peta. Ini tahu negara apa? Indonesia Bu. Ini Benua Asia dan benua Australia Bu. ini benua Asia, yang ini Australia, ini Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Bu. ini letak
pesisir Indonesia. Bu. Jadi Indonesia itu letaknya di mana? Di antara benua Asia dan Australia, Bu. Ya, Dan di antara dua samudra Bu, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pasifik, betul. Benar, mantap. Selanjutnya, ini ada foto Peta Indonesia, Bu. peta Indonesia. Ini kan daratan, Ya, Bu. Ya. daratan, ada daratan. Dan ini Lautan, Bu. lautan. Jadi di sini lebih luas mana? Lautan pada daratan. Lautan, Bu. Lautan. Jadi Indonesia itu lebih luas lautan daripada Daratan. daratan. Indonesia itu dikenal dengan dua nama, yaitu negara agraris dan negara Maritim, Bu. Sekarang Indonesia sebagai negara maritim. Siapa yang pernah mendengar Indonesia itu sebagai negara maritim? Saya, Bu. Ini apa yang maksud dengan negara maritim? Karena lebih luas kepulauannya daripada daratan, Bu. Lebih luas pulau daripada daratan. Betul. Tepuk tangan Kak ini. Betul. Kemudian sekarang Indonesia sebagai negara agraris. Iya, bisa menjawab? Bisa Bu, Apa? karena lahan ataupun lahan pertaniannya yang luas Bu. Bagus. Itu karena kalau negara agraris itu Indonesia itu lebih maju di sektor pertanian. Bu. Kalau negara maritim Di sektor kelautan, Bu. di kelautan, berarti lebih luas daerah lautan daripada daerah Daratan. daratan. Berarti Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Sekarang Ibu ada teks. Silahkan dibaca. Dipahami teksnya ya. Ya, Bu. Dibaca. Tidak boleh berbicara dengan teman sebangku. Sudah siap? Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Sudah sampai membacanya? Sudah Sudah, Bu. paham? Sudah, Bu. Paham kan? Mengerti kan maksud dari teksnya? Mengerti, Bu. Kalau sudah mengerti, Ibu mau bertanya. Iya Bu. Siapa yang tahu dari teks yang dibaca tadi karakteristik Indonesia sebagai negara maritim? Saya, Bu. Ini apa? Contoh karakteristiknya satu, Bu, terdiri dari banyak pulau dan dikelilingi oleh lautan. Kemudian yang kedua, Kemudian yang kedua, sumber daya lautnya yang sangat banyak. Terus yang terakhir, Bu, banyak masyarakat berprofesi sebagai nelayan, Bu. bagus, mantap jawaban Aini. Jadi negara maritim itu pertama tadi apa? Terdiri dari Terdiri banyak pulau, Bu. dikelilingi oleh Lautan. lautan yang luas. Yang kedua, Sumber daya laut daya yang laut sangat yang sangat banyak, Bu. banyak. contohnya apa? Ikan, Ikan, garam. garam. Jadi kalau yang kita makan nih, kalau kita masak pakai garam itu sumbernya dari Laut. dari laut. Kita yang makan ikan hampir setiap hari hasilnya itu dari hasil laut. Itu merupakan kekayaan alam yang berasal dari laut. Kemudian profesi masyarakatnya yang tinggal di daerah pantai itu yaitu sebagai nelayan. nelayan. Kemudian yang kedua, udah paham? Ya Bu. Ada pertanyaan Tidak Bu. sekitar karakteristik Indonesia sebagai negara maritim? Tidak Bu. Selanjutnya, oke, kita lanjut ke negara agraris. Indonesia sebagai negara agraris, apa karakteristiknya? Saya Bu. Ya, Yang Yalpina, pertama adalah lahan yang luas Bu. lahan yang luas. Kemudian Keanekaragaman hayati yang banyak Bu. keanekaragaman hayati. Kemudian Sumber daya alam yang sangat tinggi Bu. sumber daya alam yang tinggi. Benar, mantap jawaban Iya. Tepuk tangan untuk Iya. Berarti sudah paham maksud teks tadi kan? Sudah Bu. Sekarang Ibu mau bertanya tentang sumber daya alam yang tinggi dan keanekaragaman hayati. Apa contohnya? Hayati yaitu Bu, berupa hewan, Terus, tumbuhan, kemudian sedangkan non hayati berupa bahan tambang berupa emas, kemudian batu,
jawabannya itu. Mantap, bagus. Tapi ada tadi satu yang kurang tepat. Itu keanekaragaman yang hayati. Kalau hewan itu bukan termasuk keanekaragaman yang hayati. Keanekaragaman hayati itu seperti tumbuhan, itu baru keanekaragaman hayati. Kemudian kita itu sebagai negara agraris, lahan kita sangat luas. Lihat kan pertanian? Iya, Bu. Pertanian tuh ada yang sawah, perkebunan teh di pegunungan. Siapa pernah ke gunung? Saya, Bu. Pernah lihat kebun teh? Pernah, Bu. Luas? Iya, Bu. Ini pernah kemana? Solo, Bu. Solo. Pernah kebun teh juga? Iya, Bu. Itu kan luas kan? Ya, Itu Bu. contoh perkebunan kelapa, perkebunan sawit. Itu bukti Indonesia sebagai negara agraris yang berkembang di bidang pertanian. Udah paham? Sudah, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Pasti? Mantap? Mantap, Bu. Mantap. Oke, mantap. Selanjutnya kita sekarang nonton video dulu. Ibu ada video tentang negara agraris dan negara maritim. Kehidupan penduduk di Indonesia. Perhatikan videonya ya. Kita akan membahas pengaruh di bidang ekonomi. Kondisi geografis Indonesia yang 2/3-nya terdiri dari lautan membuat Baiklah, sudah tonton videonya? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, dari video Ibu akan bertanya. Paham kan? Paham, Bu. Sekarang Ibu tanyakan tentang video. Dari video tersebut, coba sebutkan hubungan karakteristik Indonesia sebagai negara maritim. Tadi apa? Coba Ibu ulang lagi. Bu. Apa? Contohnya, Bu, tadi di bidang ekonomi, yaitu seperti dengan adanya negara maritim, rakyat Indonesia bisa menghasilkan, bisa membuat mencari uang di sana, mencari pekerjaan seperti menjadi nelayan, tambang emas. Nah, itu, Bu. Kemudian ya, jadi negara maritim tadi itu bisa penduduknya itu berprofesi sebagai nelayan, kemudian terdiri dari kepulauan, banyak pulau-pulau kan. Karena banyaknya kepulauan, Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya, sosial. Sekarang Ibu mau dan ekonomi, bidang mata pencaharian. Mata pencaharian kalau negara maritim tadi apa? Contohnya seperti Nelayan. nelayan, Bu. Kalau negara agraris Pertanian, Bu. sebagai petani. petani. Seperti orang tua kita di sini kebanyakan Ya, sebagai petani, petani Bu. karena kita tidak tinggal daerah lautan. Lautan. Sebagai petani itu di bidang ekonomi, bermata pencaharian sebagai petani di negara agraris, kemudian maritim di negara nelayan di negara maritim. Maritim. Sekarang di bidang sosial budaya, Indonesia itu mempunyai banyak budaya. Contohnya di bidang Agama, Bu. di bidang agama, bahasa, sosial, kebudayaan. Di bidang agama apa saja yang ada di Indonesia? Islam, Kemudian Kristen Protestan, Terus? Kristen Katolik, Terus? Hindu, Buddha, terus Konghucu. mantap, bagus jawabannya, sangat bagus. Di Indonesia itu ada agama Konghucu, agama Hindu, Islam, Islam, agama Hindu. Hindu, Buddha. Selanjutnya di bidang bahasa, siapa tahu? Saya, Bu. Apa bahasa yang ada di Indonesia? Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Minang, Nah, bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda, bahasa Batak, ada bahasa Batak, kemudian ada juga bahasa Mandailing, Bu. bagus jawabannya, sudah benar. Jadi tepuk tangan berial dulu, aplaus. Jadi bahasa di Indonesia itu ada bahasa persatuan kita, bahasa apa? Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Kemudian bahasa-bahasa tiap daerah itu beda-beda. Di pulau ini beda bahasanya. Dalam pulau itu beragam pula bahasa. Ada bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Batak, Batak Karo, Batak Mandailing, dan segalanya banyak banget. Itu
contoh kekayaan kita yang Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau. Kemudian budayanya, contohnya di Jawa itu kalau orang menikah pasti yang pakai sanggul, baju kebaya. Kalau di Minang pernikahannya pakai baju apa? Minang. Anak daro bu. Iya, sunting, baju Iya, Bu. warna merah, Iya bu. bundo kandung, Iya, Bu. Pakai ini bu, pakai apa, tanduk. tanduk. Nah, beda nggak sama yang orang pernikahan di Jawa? Beda Beda, bu. Bu. Berarti adat kita berbeda. Berbeda. Itu contohnya kekayaan Indonesia. Selanjutnya, sekarang ibu udah paham belum? Sudah bu. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Sudah Tidak bu. Oke, sekarang ibu mau menunjukkan gambar. Ini, tahu ini gambar apa? Nelayan bu. Dia ini membuktikan Indonesia sebagai apa? Negara maritim bu. Berprofesi sebagai. Nelayan bu. Kalau yang foto ini pertanian bu, menunjukkan Indonesia agraris bu. agraris. Agraris. Iya bu. Yang ini dia Indonesia sebagai negara kepulauan. Nih, lautan, pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Jadi sekarang ibu punya tugas. Ibu bagi kelompok ya. Iya bu. Sekelompok ada 3 orang. Tapi anggotanya yang di dekat tempat duduk kita, tidak boleh yang di depan. Sekelompok dengan orang yang di belakang tidak ada. Jadi biar tidak kacau, kita bagi kelompoknya di dekat teman sebangku aja. Oke? Iya bu. Sudah bisa bagi kelompok? Sudah Sudah, bu. Bu. Sekarang yuk bagikan ya. Silahkan kerjakan terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Sudah siap? Sudah bu. Sudah? Ini sudah siap, Ai? Bentar bu. Sudah bu. Sudah. Karena sudah siap, tiap anggota kelompok sudah siap kan? Sudah bu. Tidak ada lagi yang menambah-nambah, oke? Iya Sudah, bu. Bu. Sekarang ibu mau setiap perwakilan kelompok laporkan ke depan hasil kerja kelompoknya. Ibu mau yang kelompok berapa dulu? Saya bu. Kelompok 2. Ya, silahkan laporkan ya ke depan. Karakteristik Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi Indonesia. Di dalam transportasi di bidang maritim ada transportasi lautan, transportasi daratan, dan transportasi udara. Contoh transportasi di lautan yaitu seperti kapal laut, kapal selam. Ya. Sedangkan transportasi di darat yaitu contohnya seperti kendaraan mobil, Honda, kereta api. Selanjutnya transportasi di udara berupa pesawat dan helikopter. Ya, bagus jawabannya. Tepuk tangan buat Yel. Mantap, silakan duduk lagi. Ya bu. Selanjutnya untuk kelompok 1. Kelompok 1. Apa soalnya tadi? Sumber daya alam hayati dan non hayati Ya, bu. kalau sumber daya alam hayati dan non hayati yang dihasilkan Indonesia apa? Contoh kalau hayati bu tumbuhan, hewan. Kalau tumbuhan, kalau hewan contohnya Ada susu kambing bu. Ah, Kalau hayati misalnya sayur-sayuran. ah, Kalau non hayati contohnya bu tambang emas yang dihasilkan emas bu. gas. Betul? Sudah bu. Betul kelompok lain? Betul bu. Tepuk tangan untuk Aini, betul jawabannya. Berarti dari jawaban-jawaban hasil diskusi tadi semuanya murid ibu sudah mengerti dan ibu rasa sudah paham dengan materi kita hari ini tentang keanekaragaman tentang Indonesia sebagai negara agraris dan Indonesia sebagai maritim. Sekarang sekarang dari pelajaran kita dari awal sampai sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan apa Saya bu. Aini? Silakan Aini, simpulkan apa yang bisa dipelajari hari ini.
yang dapat dipelajari hari ini bahwa Indonesia terdiri dari Indonesia itu sebagai negara maritim dan negara agraris. Yang pertama, kenapa dikatakan negara maritim? Karena dikelilingi oleh banyak pulau, lautan lebih luas daripada daratan. Kemudian disebut negara agraris karena hasil pertaniannya yang cukup luas, Bu. Kemudian dengan adanya kita disebut sebagai negara agraris menghasilkan profesi rakyat Indonesia sebagai petani. Seperti yang di tempat kita banyaknya petani. Kemudian jika di daerah disebut maritim, sehingga berprofesi sebagai nelayan, Bu. Kemudian yang dihasilkan dari laut kita seperti garam, ikan yang sangat banyak. Kalau dari hasil pertanian kita seperti padi dan sayur-sayuran, Bu. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Udah benar kan? Udah Ya, bagus Bu. jawabannya. Apakah masih ada yang bisa menyimpulkan yang lain tambahannya? Saya, Bu, Ya. Apa bagian apa? Apa yang mau disimpulkan? di bidang maritim yaitu banyak adanya transportasi berbeda-beda. yang berbeda, kemudian adanya kebiasaan ataupun budaya, Yang berbeda. Kemudian ragam bahasa di Indonesia yang sangat banyak, serta agama yang berbeda-beda. Kemudian di bidang agraris yaitu penghasilan Indonesia di bidang pertanian yang sangat tinggi seperti rempah-rempah di Indonesia yang bagus, banyak. betul. Kemudian adanya tambang minyak berupa minyak sawit. Ya, bagus jawabannya, benar banget. Tepuk tangan buat dia. Jadi jawaban ibu semuanya, anak-anak ibu semuanya sudah bagus, sudah paham banget tentang negara agraris dan negara maritim. Sebelum, karena jam kita sudah menunjukkan jam pulang, ibu memberikan suatu tugas untuk di rumah, PR untuk di rumah, tapi dikerjakan nanti sepulang sekolah. Tidak boleh pergi main sebelum mengerjakan PR, oke? Oke, Bu. Tugasnya dikerjakan dengan orang tua kita, boleh dengan nanti pulang sekolah ada mak di rumah minta tolong kerjasama dengan mak kita, dengan kakak kita, dengan abang kita. Minta kalau kita tidak paham dengan PR-nya boleh tanyakan dengan orang-orang yang ada di rumah. Intinya jangan main sebelum PR selesai. Iya, Bu. Oke, sekarang ibu kasih PR-nya. Kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Sekarang karena waktu kita sudah menunjukkan jam pulang, kita pulang dengan tata tertib yang baik, oke? Oke, Bu. Rapikan semua mejanya dulu. Tidak ada sampah, tidak ada meja yang mereng, tidak ada kursi yang mereng, semuanya di tempat semula. Iya, Bersihkan Bu. buku, kertas dan lain-lain. Sudah siap? Sudah, Bu. Jadi Ya, kita Bu. pulang ya. Ya, Bu. Oke, sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa, bersyukur kepada Allah telah pembelajaran kita telah berjalan dengan baik. Sekarang ibu mau memimpin doa itu sekarang bergantian. Tadi Aini, sekarang Yelpina, silakan. Bu, saya tadi, tadi Bu. Yelpina, ibu astagfirullahaladzim, ibu lupa, kelamaan belajar mungkin kan, Iya, kasihkan Bu. belajar. Sekarang kata tadi Iel, sekarang Aini. Ya, Bu. Aini pimpin doanya. Berdoa selesai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.